Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya, Katvi dari UPTD SPNF SKP Susukan. Nah, untuk video-video sebelumnya saya menjelaskan terkait dengan soal-soal yang muncul ketika saya ujian SKP di tahun 2020 karena saya CPNS tahun 2019. Untuk saat ini saya akan memberikan video terkait dengan latihan soal SKP Pamong Belajar. Mari kita belajar bersama-sama teman-teman untuk saat ini agar teman-teman nanti mempunyai persiapan yang cukup untuk mengikuti ujian SKP. Semoga teman-teman bisa lanjut sampai menjadi ASN ya. Amin. Kemudian untuk soal-soal ini saya input itu dari soal ketika saya mengikuti BIMTEK atau Diklat Jabatan Fungsional Pamong Belajar. Nah, alhamdulillah sekali kemarin saya sudah mengikuti Diklat Fungsional Pamong Belajar meskipun saya masih bersatu sebagai CPNS dan saya tetap akan diangkat sebagai jabatan fungsionalnya Pamong Belajar setelah saya diangkat menjadi PNS nantinya. Tapi tidak apa-apa, yang penting saya sudah mengantongi untuk sertifikat dari BIMTEK Jabatan Fungsional Pamong Belajar. Oleh karena itu untuk saat ini saya akan memberikan pengalaman saya, memberikan soal-soal yang menurut saya ini akan keluar ketika ujian SKP karena soal-soal ketika saya BIMTEK itu tentunya sesuai dengan tupoksi Pamong Belajar. Oke teman-teman, boleh disimak untuk soal-soal berikut ini ya. Mari kita jawab sama-sama. Untuk yang pertama, metode pengembangan model yang diperuntukkan untuk menciptakan kualitas kerja yang lebih efisien disebut. Ayo, teman-teman sudah belajar tentang ini? Kalau misalkan belum, nanti boleh dipelajari terlebih dahulu ya teman-teman, karena ini sangat penting. Karena tupoksi Pamong Belajar itu ada 3 ya, salah satunya adalah pengembangan model. Jadi model pembelajaran, model penelitian itu sangat penting. Jawabannya apa kira-kira teman-teman? Ada yang sudah tahu mungkin? Oke, mari kita jawab sama-sama. Jadi kalau diperuntukkan untuk menciptakan kualitas kerja yang lebih efisien, berarti jawabannya action results, berarti C. Oke. Kemudian metode pengembangan model yang pada ujungnya menghasilkan produk baru yang inovatif. Apa teman-teman? Itu ciri-ciri metode apa? Metode pengembangan model apa? Ya, Research and Development atau R&D. Nah, kalau R&D itu selalu ciri khasnya adalah produk baru. Berarti ahli ya. Lanjut. Tujuan akhir dari aktivitas pelatihan adalah A. Peserta didik dapat menerapkan teori ke dalam aktivitas yang fungsional pada pekerjaannya, atau memahami dan menguasai ilmu pengetahuan lalu teraktualisasikan dalam aktivitas kesehariannya, atau berkesinambungan dan berkarakter Pancasila, atau memberikan tuntunan pedoman kepada warga sekitarnya. Kira-kira apa teman-teman? Jadi kita pahami terlebih dahulu terkait dengan pelatihan. Jadi salah satu tugas Pamong Belajar. Jadi kalau tupoksi itu ada 3, kalau tugas Pamong Belajar itu ada 24. Khusus Pamong Belajar pertama, ahli pertama. Jadi kalau kita diangkat sebagai Pamong Belajar ketika kita memiliki ijazah S1 3A, berarti kita ahli Pamong Belajar ahli pertama. Jadi kita harus melakukan, ada tugas melakukan pelatihan. Nah, tujuannya kalau non formal itu langsung tertuju pada fungsional dengan pekerjaannya. Oke? Jadi bukan hanya untuk aktivitas kesehariannya, tapi fungsional dengan pekerjaannya. Misal, kita mengadakan pelatihan terkait dengan tata boga. Harapan kita apa?
harapan kita peserta pelatihannya itu bukan hanya sekedar bisa memasak di rumah dalam kesehariannya, tetapi juga itu berfungsi dengan pekerjaannya. Misalkan peserta didiknya bisa nanti membuka bakery, toko bakery, kemudian bisa membuka catering. Nah, itu tujuan kita, oke? Kemudian soal berikutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa kita sebut dengan RPP. RPP harus mengacu pada, ini mudah sekali. Yang pasti kalau RPP itu mengacu pada silabus pembelajaran. Karena RPP itu turunan dari silabus pembelajaran. Begitu ya. Tidak mungkin dari sumber belajar ini, tidak mungkin ya. Oke, ini mudah sekali soalnya. Oke, teman-teman. Lanjut ya. Hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pelatihan bagi orang dewasa. Kita garis bawahi, bagi orang dewasa adalah ketepatan dalam, kira-kira apa teman-teman? Kita garis bawahi di orang dewasa. Kalau penggunaan media belajar yang imajinatif itu bukan. Orang dewasa tidak bisa kita ajak untuk berimajinasi, karena orang dewasa itu belajar berdasarkan pengalaman. Nah, ini poin pentingnya, agar kita bisa menjawab soal ini. Kalau orang dewasa itu kan andragogi, anak-anak remaja itu kan pedagogi. Itu metode pembelajarannya itu berbeda. Oke, kalau anak-anak bisa kita ajak berimajinasi, coba kita imajinasikan kita sekarang sedang berada di sebuah istana. Kalau orang dewasa diajak seperti itu tidak bisa, teman-teman. Pasti mereka akan bilang, loh, ngapain aku harus berimajinasi berada di istana? Ya yang jelas-jelas aja berdasarkan pengalaman saya belum pernah ke sana. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa orang dewasa diajak berimajinasi. Oke? Jadi ini sudah mengerucut. Coba jawabannya apa? Jawabannya adalah partisipatif kuncinya. Karena orang dewasa kalau sudah tidak mood, misalkan begini. Kita mengadakan sebuah pelatihan otomotif, misal bengkel, begitu ya, kepada orang dewasa. Mereka tidak akan partisipatif jika itu tidak ada kaitannya atau tidak berfungsi dengan pekerjaannya. Misal dia petani, diajak untuk berlatih di bengkel, kemungkinan besar tidak mau. Jadi kita harus sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik atau orang dewasa itu. Oke? Jadi penggunaan metode belajar yang digunakan untuk orang dewasa itu adalah partisipatif. Jadi mereka harus aktif. Oke? Berarti jawabannya adalah C. Gitu ya. Selanjutnya, memotivasi dan konsultasi kepada para pihak yang akan terlibat dalam proses penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas merupakan manifestasi dari apa, teman-teman? Kita garis bawahi di sini, memotivasi dan konsultasi kepada pihak yang, nah ini, pada pihak yang akan terlibat dalam proses penyelenggaraan PAUD. Ini kita berarti jawabannya adalah B, pemantapan persiapan pembelajaran. Karena apa? Karena ini di sini memotivasi dan konsultasi, oke? Kalau persiapan, kalau identifikasi itu belum sampai sini. Identifikasi itu kan baru melaksanakan identifikasi kebutuhan apa yang akan kita gali dari masyarakat, misal potensi-potensinya, begitu. Kalau memotivasi dan konsultasi itu berarti sudah masuk ke pemantapan, begitu ya. Oke, selanjutnya melaksanakan penilaian hasil pembimbingan merupakan proses. Ini kita garis bawahi di sini. Penilaian hasil pembimbingan merupakan proses apa kira-kira, teman-teman? Ya,
menelaah, menyimpulkan, menginterpretasikan, dan menyajikan hasil pembimbingan. Oke? Karena kita di sini melaksanakan penilaian hasil pembimbingan. Jadi kan kalau tugas dari pamong belajar itu kan juga selain pembelajaran, ada pelatihan dan juga ada pembimbingan. Oke? Nah, ketika melaksanakan pembimbingan, berarti artinya kita penilaian hasil pembimbingan. Berarti kita sudah sampai pada tahap menelaah, menyimpulkan, menginterpretasikan, dan menyajikan hasil pembimbingan itu. Oke? Sudah dipahami ya? Nah, kemudian pamong belajar telah menyelesaikan pembuatan media audio. Media ini akan dipergunakannya sebagai alat pengingat materi keterampilan bagi warga belajar pendidikan keaksaraan. Berdasarkan ilustrasi di atas, media yang dihasilkan pamong belajar tersebut termasuk kategori ini pembuatan media audio. Nah, sebagai alat pengingat materi keterampilan. Oke. Alat pengingat materi keterampilan. Berarti ini masuk ke kategori sederhana. Ya. Karena kalau jarak jauh ini tidak ya, teman-teman. Daring itu juga tidak. Oke, kompleks apalagi. Oke, karena ini pembuatan media audio untuk sebagai bahan pengingat. Berarti sederhana. Begitu ya. Selanjutnya, seorang pamong belajar dituntut tetap kreatif dalam melayani pendidikan masyarakat. Ya, terlebih dalam masa adaptasi kebiasaan baru seperti saat ini, pamong belajar harus mampu mengembangkan sarana pembelajaran. Berdasarkan pernyataan di atas, pengembangan sarana yang di dalamnya terdapat materi, rangkuman, tes formatif, dan kunci jawaban merupakan pengembangan dari apa teman-teman? Ayo, apa teman-teman? Modul. Oke, modul. Karena ada kunci jawaban. Jadi di modul itu ada kunci jawabannya. Kalau alat praga itu kan memeragakan ya, alat praktik itu juga jelas tidak ada kunci jawabannya. Karena ini sebuah benda, alat. Ya, alat. Kemudian diktat juga bukan, ya. Selanjutnya, standar kualifikasi dan kompetensi pamong belajar tertuang dalam Permendikbud nomor 152 tahun 2014. Dalam pengaturan tersebut dijabarkan 4 kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh pamong belajar. Kemampuan penguasaan materi pembelajaran, pengkajian program, dan pengembangan modal pendidikan anak usia dini. Pendidikan non-formal dan informal adalah konsep dari sebelumnya saya jelaskan ya. Di sini saya garis bawahi ada 4 kompetensi pamong belajar. 4 kompetensi itu ada yang pertama, kepribadian, kedua, profesional, ketiga, pedagogik, keempat, sosial. Oke. 4 kompetensi ini teman-teman harus hafalkan atau harus pahami. Karena itu pasti keluar, ya. Nah, di sini yang digarisbawahi adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran, pengkajian program, dan pengembangan model. Berarti ini masuk ke dalam kompetensi profesional, oke? Karena kalau kepribadian itu seperti mencontohkan pribadi yang baik kepada peserta didik. Pedagogi, kemampuan kita memahami karakteristik peserta didik. Kalau kualifikasi itu tidak masuk ke dalam kompetensi pamong belajar. Oke? Oke, teman-teman. Cukup di sini dulu ya untuk videonya. Semoga bisa dipahami. Kalau misalkan jawaban saya ada yang keliru, teman-teman bisa komentar di bawah ini. Oke? Dan saya akan lanjut ke part 2. Jadi, mohon untuk tetap subscribe agar tidak ketinggalan video dari saya. Terima kasih. Dadah!